Selamat datang kembali di channel kami, channel Healthy Organic. Jadi kali ini kita akan memerah jeruk. Jadi beberapa kalau kita merah jeruk ada jeleknya, yaitu masih banyak sisa-sisa jeruk yang terbuang. Jadi supaya kita merah jeruk ini dengan efisiensi yang lebih baik atau lebih banyak hasilnya, kita bisa menggunakan perasan elektrik, karena kalau manual sudah pasti tangannya akan jauh lebih capek atau lebih pegal. Jadi di sini kita gunakan yang brandnya Brown Multi Quick 3. Sebenarnya hampir sama semua alat peras jeruk atau alat peras jeruk. Jadi bedanya yang ini, yang seri Brown ini, kita bisa menyesuaikan, mengajus level dari celah pori-porinya. Jadi kalau kalian lihat di angka 5 ataupun di angka 1. Jadi kalau di angka 5 dia gapnya besar, kalau di angka 1 gapnya jauh lebih rapat. Jadi kalau kita kendorin lagi, ya ada jarak gap di sini. Kita bisa lihat kalau dari samping ada celah lubang di sebelah sini. Jadi mudah-mudahan terlihat juga. Saya akan zoom sedikit. Nah, jadi ini nomor 5 ada celahnya. Kalau kita makin kecil makin tertutup celah tersebut. Nah, jadi lebihnya yang brown ini seperti itu. Jadi kalau perasnya lemon tidak sampai di 1 karena bulirnya lemon lebih keras, mungkin di 3, jadi ada gap sedikit untuk lemon atau jeruk nipis. Jadi kalau untuk jeruk yang seperti jeruk peras gini, bulirnya gampang hancur, jadi di yang paling kecil udah bagus sekali hasil perasannya. Jadi itu sedikit review dari alat peras brown ini. Jadi selanjutnya dalam meras juga pastikan jangan di di tempat batang tunas atau batang buahnya. Jadi belahnya selalu dari samping ya, jangan dari tengah atas, karena hasilnya akan jauh lebih bagus dari samping sini. Dan untuk cara perasnya sendiri pun itu menentukan hasilnya, jadi tergantung kebiasaannya orang nanti. Nggak mesti yang saya pakai yang paling benar, tapi yang saya gunakan itu yang paling banyak hasilnya dan paling sedikit sisa ampasnya. Jadi pada saat peras pertama jangan terlalu langsung ditekan, karena kalau kita langsung tekan maka bulirnya akan langsung terdorong lepas keluar tanpa hancur terperas. Jadi pada saat pertama kali tekannya lembut saja seperti ini sampai dia mulai jatuh sedikit air jeruknya. Sorry, jangan diambil. Jadi kita lihat di sini ada jatuh sedikit air jeruknya. Tekannya pelan aja seperti ini sampai nanti mulai masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini airnya jatuh tapi bulirnya tidak hancur keluar. Jadi kalau langsung ditekan maka bulirnya akan hancur keluar dan air jeruknya makin sedikit yang didapat. Dan juga kita banyak sekali membuang bahan baku jeruknya. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah ada hasilnya beberapa, hanya airnya saja yang keluar tanpa hancur bulirnya. Jadi kalau kalian biasa pakai tangan langsung ditekan begitu, pasti banyak sekali bulirnya yang terbuang. Jadi pertama kali jangan sampai menekan terlalu keras, jadi cukup pelan saja, ikutin hancuran jeruknya. Jadi kita bisa lihat di sini masih seperti ini, sudah hampir separuh dan tanpa ada bulir yang hancur keluar di sini. Jadi kalian bisa lihat hasilnya. Itu bedanya cara penekanannya dengan hasilnya nanti. Jadi kalau sudah sampai agak banyak ini masuk tekanannya, jadi sampai jari telunjuk saya ini terkena ujung dari perasannya atau seperti ini posisinya,
maka kita nanti akan mulai lebih keras, yaitu menekan sisi sampingnya seperti ini. Mulai ditekan seperti ini dan terus berputar seperti ini. Kalau kita sudah menekan sisi sampingnya secara perlahan tadi dan selalu diputar seperti ini, yang terakhir masih ada sisa di jeruknya ini di samping-samping, karena posisi perasannya bentuknya seperti ini, jadi masih ada yang di samping sini. Caranya adalah dengan memiringkan jeruknya seperti ini sambil kita tekan sisi sampingnya tadi. Jadi ini tengahnya, sampingnya kita tekan seperti ini. Jadi sambil kita putar kayak gini jeruknya, kalau kalian bisa ya, jadi cukup jelas terlihat ya. Jadi sambil diputar seperti ini. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa benar-benar sampai habis sekali ya, sampai sisa bulir ini tidak ada mengandung air. Kalau kita tekan seperti ini dia sudah kering, walaupun masih terlihat kuning seperti ini, tapi sudah tidak ada mengandung air. Jadi dengan cara seperti ini tadi, nah ini kita bisa lihat sudah sampai putih, sudah sampai hilang semua bulir jeruknya, dan hanya sedikit yang terakhir saja, ampas bulir terakhir aja yang akan menggantung di sini. Dan kalian bisa lihat sisa-sisa ampasnya tidak sampai banyak sekali, atau bulir yang tidak pecah hanya sedikit sekali, yaitu pada saat di terakhir kali. Jadi ini cara memerah jeruk supaya dapat efisiensi terbanyak dari hasil akhir ya. Jadi kalau tadi setengah jeruk kita udah dapat sekitar 50 mil. Jadi jangan pernah langsung menekan keras di awal, karena akan menghancurkan tekstur bulir jeruknya. Jadi caranya sama seperti yang pertama tadi, jangan terlalu ditekan. Nah ini udah mulai habis. Saya akan mulai dengan memutarkan jeruknya seperti ini. Jadi kita udah selesai satu jeruk dan hasilnya sisanya sangat kering sekali, jadi nggak ada lagi air yang bisa diambil ataupun bisa benar-benar membasahi tangan. Jadi tangannya nggak sampai basah sekali, tandanya kita sudah benar-benar mengambil air perasan jeruknya hampir keseluruhan atau dengan efisiensi terbaik. Jadi seperti ini. Jadi satu jeruk kita bisa dapat sampai 100 mil di ketinggian level takarannya ini. Jadi buat kalian yang suka makan jeruk atau suka bikin es jeruk, mungkin cara ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga video dari saya ini juga benar-benar bisa membantu kalian dan bermanfaat bagi kalian semua nanti. Jadi ini video untuk perasan jeruk kali ini. Jadi kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya lebih ramai lagi, lebih banyak penontonnya.
Dan bila ada dari kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi sekali lagi, ini tips dan tutorial memerah jeruk, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.